Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, hari Sabtu ini mau bahasnya nggak yang ribet-ribet, videonya juga singkat aja. Singkatnya kembali ke Indodax, di sini di mana koin lokalan saya bahas, saya ngomong lokalan bukan koin lokal ya, maksudnya setidaknya ini koin persamaannya kebanyakan nggak ada di toko kripto. Intinya poinnya seperti itu, toko kripto maupun Binance nggak ada, ini pada naik di Indodax, koin-koin zombie kalau saya bilang. Nah teman-teman juga banyak yang pada di grup, terutama di grup Telegram tuh pada ambil posisinya padahal udah naik juga masih dibeli. Di sini saya coba mau jelasin gimana caranya beli di harga yang kemahalan, di atas mahal tapi bisa jual lebih mahal lagi alias masih bisa cuan. Saya sharekan di sini. Gampang caranya, tapi tetap nggak boleh rakus. Ambil keuntungan cuannya, jangan kebanyakan biar nggak nyangkut di atas. Intinya seperti itu. Langsung aja kita buka di Indodax seperti ini. Saya urutkan berdasarkan ini kenaikan. Ada L Silver yang udah naik tinggi. Saya buka langsung chartnya L Silver. Kita pakai indikator CCI. Cara pakainya sudah ada di video di atas, teman-teman bisa cek. CCI jangan lupa, jadi masih banyak yang nggak disetting karena anjuran saya selalu di CCI 50. Kalau buka indikator terus ketik CCI, ini keluarnya di CCI 20, standarnya di situ. Sebetulnya bisa dipakai juga, nggak salah juga. Cuman kalau mau nyoba yang 50, caranya harus diklik di sini. Ada setting nih, gambar gerigi, dipencet aja. Terus di inputnya diisi, diganti 50, itu nanti akan keluar CCI 50. Tapi kali ini di video ini saya coba bandingin. Jadi saya akan memakai 2 CCI. Nanti akan kelihatan gerakannya, kenapa kok saya saranin di CCI 50 dan apa alasannya, ini nanti bisa kelihatan ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya buka CCI ini, saya ganti warnanya dulu biar agak berbeda. Yang ini warna merah. Bisa disetting di sini. Untuk teman-teman yang ada di toko kripto, teman-teman bisa download TradingView. Baik yang nggak punya akun di Indodax, semuanya bisa download TradingView dari apps atau Google Play Store masing-masing. Oke, kita mulai aja. Kalau kita lihat L Silver ini naiknya udah ratusan persen, 140% hanya dalam waktu 2 hari, itu serem banget. Kita juga susah mau mendeteksi yang seperti itu. Cuman kalau andai kan pengen nyopet-nyopet sedikit, mau scalping yang jangka waktunya pendek sedikit, ketika naik bisa nggak? Oke, kita mulai pakai CCI 20. Standarnya kita bandingin. Kalau dari CCI 50 di sini teman-teman lihat, ini belum ada sinyal beli. Kenapa maksudnya sinyal beli itu di mana? Ketika harganya di bawah garis minus 100 ya. Semua sudah ada caranya, cara pakai CCI gimana. Cek dari video sebelumnya tentang CCI. Ini ketika tembus di bawah ini saatnya beli. Nah, CCI 20 bedanya sama CCI 50. 20 di sini nih maksudnya diambil dari 20 candle. Jadi kalau misalnya ini sekarang di harga ini, dia ambil 20 candle ke belakang, 1 2 3 4 sampai 20. Nah, kalau yang 50 ini berarti 50 candle belakang. Artinya apa? CCI 20 ini posisinya gerakan naik turunnya lebih responsif karena cuman pakai 20 candle. Sementara yang 50 otomatis gerakannya lebih lambat. Nah, masing-masing plus minus. Kalau yang 20 dibuat nyopet mungkin lebih enak karena naik turunnya cepat. Di sini sudah ada tanda untuk beli, ternyata naik beneran ya, naik kenceng. Kalau bisa sampai setinggi ini yaitu karena rezeki kalian intinya, tapi intinya ambil cuan yang masuk akal aja, kisaran 5%, mungkin 1, 2, 5%. Kalau udah 10% menurut saya udah ketinggian, intinya seperti itu. Di CCI 50 belum ada yang nembus di garis minus 100-nya. Kalau kita lihat seksi ini, saya garis ya biar jelas, itu belum kelihatan. Nah, di sini. Nah, ini kelebihan dan kekurangan masing-masing CCI. Intinya kalau di L Silver ini mungkin teman-teman bisa terapin CCI 20 kalau udah ngebet banget pengen beli mau trading boleh. Dan ini terjadi baru sekali ya, sinyalnya baru sekali di sini. Kalau saya mulai dari kenaikannya. Ini dari L Silver, silahkan kalau setelah video ini dibuat, saya ini buat video ini 3:30, kalau setelah ini ada di CCI 20 ada penurunan di bawah garis ini lagi, silahkan diambil. Apalagi kalau sinyalnya terjadi di CCI 50, itu boleh dicoba. Sekali lagi targetnya jangan ketinggian. Cara nentuin targetnya gimana, di harga berapa naiknya, teman-teman bisa pakai Fibonacci. Fibonacci seperti apa? Fibonacci retracement di video sebelumnya
Di atas ini teman-teman bisa cari cara pakainya gimana. Intinya tarik dari atas, terus ditarik ke bawah ya. Nih, atasnya di sini, bawahnya di sini. Ini akan keluar garis-garis harganya. Ini sudah ada harga-harganya, teman-teman bisa baca sendiri target-target harganya. Kalau udah pakai CCI gini, misalnya harga sekarang 310. Katakanlah ini udah sinyal beli 310. Atasnya 310 berarti ada di 32524. Dah, ambil posisi cuannya di situ aja, deket aja. Toh nanti kalau laku, ada sinyal lagi teman-teman bisa beli lagi. Intinya begitu. Ini untuk kasus L Silver ya. Berarti untuk kasus L Silver ini pakai CCI 20 masuk akal karena sinyalnya masih tepat. Ambil langsung naik. Kita lanjut yang berikutnya. Itu ada, saya nggak akan pakai LN atau ada LYFE, bacanya apa ini, Live atau L Gold, karena itu masih satu grup kayak LLLL itu masih satu grup. Kalau teman-teman komparasi gerakannya ini juga mirip. Saya coba ambil yang lain. Misalnya di sini ada KAI ya, bukan Kereta Api Indonesia, KAI. Kita coba klik di sini. Nah, di sini keluar juga CCI 20 dan 50-nya seperti apa. Ternyata sekali lagi di CCI 20 ini ada sinyal beli ya, nyenggol di garis minus 100-nya di bawah nih. Kalau teman-teman lihat di sini dan di sini ini masih nggak gagal, sinyalnya berhasil terus. Sementara di CCI 50 sekali lagi tidak ada sinyal. Itulah perbedaannya. CCI 50 lebih lambat dalam mengeluarkan sinyal, sekaligus otomatis kalau misalnya dia sampai ke bawah beneran, kemungkinan besar sinyalnya lebih tepat dan kenaikannya lebih tinggi, biasanya seperti itu. Tapi kita ini oke, contoh yang kedua CCI 20 yang masih mengeluarkan sinyal ya, ternyata naik dan kita bisa cek sendiri kenaikannya berapa persen sebelum turun lagi. Kalau dari kasus KAI ini di kisaran 730 di sinyalnya, jualnya misalnya di tertingginya di sini itu berada di 770-an sekitar itu berarti kenaikannya sekitaran dapat cuan 5%. Cepet banget ya ini posisinya, kisaran mungkin nggak nyampe 2 jam ini kalau lihat dari time frame-nya. Di sini juga sama, di sebelahnya ini juga masih berhasil sinyalnya CCI 20 untuk kasus KAI. Kita lanjut lagi contoh ketiga, teman-teman nanti bisa dipraktekin sendiri setelah ini ya, kalau ada sinyal pakai CCI 20. Untuk CCI 50-nya nanti akan saya terangin kalau kita menemukan ada sinyal di CCI 50. Lanjut contoh ketiga CRV di sini ya. Nih, atau solve aja deh, SOLVE yang naik tinggi sekarang naik lagi. Solve untuk kasus CCI 20 dan 50. Nah, di sini untuk solve gimana setelah naik tinggi? Nah, ini ada sinyal di sini, dan di sini kita cek. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sinyalnya, sinyal di sini. Nah, ini kelihatan nih CCI 20 di solve ini posisinya. Ternyata kalau teman-teman ambil di sini ini masih turun loh. Nah, turun dulu. Jadi nyangkut sedikit di sini. Nah, di sini peranan CCI 50-nya berperan. Kita ngomong sekarang ini CCI 50 itu baru ada sinyal di area sini. Ya. Sorry, nggak kelihatan di area sini. CCI 50 ya. CCI 20 di sini, CCI 50 di sini. Yang artinya apa? Kalau teman-teman berpatokan dari CCI 50, baru ambilnya beli di kisaran sini. Mengurangi apa? Mengurangi resiko nyangkut. Ya, intinya seperti itu. Kalau CCI 50, teman-teman pakai CCI 50 otomatis memang harus lebih sabar, tapi sekalinya dapat sinyal, kemungkinan sinyal salahnya itu lebih sedikit dibanding CCI 20 karena CCI 20 lebih agresif. Intinya disesuaikan dengan gaya trading teman-teman sendiri. Ini dari CCI 50, 20 dan 50 kelihatan di sini, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga semuanya untung ya. Setelah sampai di kisaran ini. Nih, intinya poinnya di situ. Baik CCI 20 maupun 50 di solve ini cukup bisa memberikan hasil kalau beli di harga mahal, jual lagi di lebih mahal, karena harganya pun kalau beli di sini kan 5.000 udah mahal dibanding kenaikannya kemarin. Oke, itu 3 contoh dari 3 contoh koin di Indodax yang naik tinggi, harganya otomatis lebih mahal, tapi teman-teman masih bisa beli di harga mahal dan jual lebih mahal lagi. Poinnya adalah jangan serakah, targetnya disesuaikan. Gimana kalau misalnya kita pakai CCI 20 ini maupun 50 bukan di harga yang naik, tapi di harga yang turun. Oh, sebelumnya sorry, saya lupa, volume ini jangan sampai dilupakan ya. Di sini volumenya berperanan penting. Syukur-syukur kalau bisa ambil yang
sudah BN. Maksudnya BN ini billion dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia miliar. Jadi volume transaksinya udah miliaran. Itu penting supaya naik turunnya ini cepat. Jadi naik turunnya itu ada, gerakannya naik turunnya enak. Kalau volumenya kurang, nanti gerakannya juga kurang. Saya ambil contoh aja, misalnya sekaligus ya bahas masalah volume ini, ada hedge ini cuman 1 miliar. Saya buka hedge di sini. Kalau kita nanti lihat itu cuma 1 miliar, itu posisinya itu bagaimana nanti kondisinya. Nah, teman-teman bisa cek, ini begitu dibuka chartnya ada gambar banyak garis kayak gini, ini tandanya apa? Kurang fluktuatif, kemungkinan transaksinya nanti, kemungkinan nyangkutnya jauh lebih besar. Makanya teman-teman tadi saya sarankan, pokoknya buka chart jangan sampai deh ada gambar banyak garis-garis gini, strip gini. Mendingan cari yang lain. Itu poinnya yang paling penting, simpelnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut pembahasan sebelumnya. Kalau misalnya dipraktekin bukan di market yang naik tapi turun, bisa nggak CCI ini? Kita cek bareng-bareng. Di sini ada Okto, Dow, FSIS. Oke, kita coba FSIS saja yang kemarinnya tinggi. Kita lihat sekarang sudah merah intinya kalau lihat dari barusan dari chartnya. Nah, kita lihat lagi sekali lagi dari CCI 20. CCI 20 ada beli di sini, dan di sini, dan di sini. Kalau teman-teman lihat dari CCI 20, ini di sini, ini masih berhasil, di sini masih berhasil, tapi di sini, kalau teman-teman ambil di sini, maka akan turun dulu, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang dari CCI 50 gimana? CCI 50 cuma mengeluarkan 2 kali, di sini, dan di sini. Artinya apa? Jadi CCI 50-nya ini ada target di sini dan di sini. Kalau teman-teman cek bareng-bareng setelah CCI 50 ya mengeluarkan sinyal, ternyata dia langsung naik. Nah, ini perbandingannya CCI 20 dan 50. Ketika CCI 50-nya mengeluarkan sinyal di bawah garis minus 100, untuk time frame 15 menit, sekali lagi ya, 15 menit kita bahasnya cepet-cepet aja ini untuk nyopet scalping dalam jangka waktu yang sangat pendek. CCI 50 dan 20 silahkan teman-teman praktekkan sendiri, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya. Intinya seperti itu. Saya selalu pakainya CCI 50. Sinyalnya lebih sedikit tapi errornya lebih minimal dibandingkan CCI 20. Kita bisa lihat di FSIS ini. Oke, segitu dulu video dari saya di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Kalau yang bagi yang nggak ngerti bisa ditanyakan di Telegram di bawah, bisa masuk ke grup atau Japri silahkan. Target cuannya jangan tinggi-tinggi supaya bisa kesettle. Toh transaksi per transaksi bisa untung sekitar 2-3% itu udah sangat baik ya untuk per hari. Segitu dulu. Selamat liburan, happy weekend, salam cuancuk.